Selamat pagi, Shalom. Saya Sailan Budi. Hari ini Selasa 12 Mei 2020. Saya akan berbicara cinta sebagai mata rantai emas, di mana cinta itu menghadirkan surga ke dunia. Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit tentang anak saya. Waktu kami tinggal di rumah susun Pluit di Jakarta, anak saya itu berjalan di halaman, kemudian ada satu anjing yang mengikuti, lalu 2 anjing, 3 anjing, lama-lama ada begitu banyak anjing yang mengikuti, sampai penduduk di sana itu, warga rumah susun itu menjadi bingung, kok bisa. Nah, pada saat kami ke mall, Mega Mall Pluit, di situ ada satu supermarket yang memberikan tawaran begini. Dia membuat satu kolam dari terpal, kemudian dia isi ikan. Kita yang belanja 50.000 atau 100.000, saya lupa, boleh memegang ikan itu, menangkap ikan itu dengan tangan, dan berapapun yang didapat boleh dibawa pulang. Itu menjadi milik dari customer. Nah, anak saya menangkap 59 ekor. Ikan itu datang dan membiarkan dirinya untuk ditangkap. Setelah itu 3 menit selesai, kita kembalikan lagi semuanya, karena kita memang tidak mau makan ikan itu. Jadi kecintaan pada Tuhan itu harus dimulai dari yang kecil. Pada saat anak saya lulus dari Trisakti, dia diterima di Freeport, bekerja di Freeport, tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia tidak mau bekerja di suatu perusahaan yang mengeksploitasi bumi. Itu suatu bentuk perusakan, itu suatu bentuk keserakahan. Mencintai mulai dari batu, mencintai dari alam, mencintai dari materi yang yang tidak kelihatan, yang sebetulnya tidak berharga, yang kelihatannya tidak berharga. Kemudian mencintai tumbuhan, mencintai hewan, sampai akhirnya kita belajar mencintai manusia. Suatu hari saya mengantar anak saya pergi ke kuliah, dan di situ dia melihat ada seekor kucing yang terlindas mobil mungkin. Jadi dia lumpuh di tengah jalan. Jadi dia berhenti, kemudian dia membawa kucing ini untuk ke pinggir supaya tidak dilindas oleh mobil yang lain. Dan karena kucing ini ketakutan dan kesakitan, jadi dia menggigit, mencakar anak saya, dan anak saya membiarkan dirinya untuk dicakar, digigit oleh kucing itu. Dan dia tetap membawa kucing itu ke pinggir supaya dia tidak mengalami musibah yang lebih besar lagi. Nah, kalau yang susah itu kalau malam, kalau ada nyamuk dan sebagainya, itu hanya ditiup sama dia, tidak boleh dibunuh. Kalau ada semut, ya harus dipinggirkan, tidak boleh dibunuh. Itu satu bentuk kecintaan, belajar untuk mencintai dari yang kecil. Pada saat pulang kuliah, dia melihat ada seekor tikus, anak tikus yang di depannya itu mau diterkam oleh kucing. Anak tikus itu begitu ketakutan sampai tidak bisa berlari sama sekali. Lalu anak saya mengusir kucing itu, kemudian mengambil tikusnya, anak tikus, membawa untuk keluar dari ke tempat yang jauh, kemudian dia melepas tikus itu. Nah, pada saat dia di London, dia duduk di taman, kemudian burung-burung angsa pada mendekati dia, sampai orang-orang itu heran. Boleh difoto nggak? Anak saya bilang boleh, silakan. Nah, itulah bahwa cinta itu suatu rantai emas, dan setiap tindakan cinta itu adalah merangkai
seperti suatu rangkaian emas. Jadi kita akan menemukan satu rantai emas yang panjang sekali jika seluruh hidup kita itu untuk cinta. Elizabeth Barrett Browning mengatakan begini, bumi itu dipenuhi dengan surga. Jadi hanya orang yang bisa melihat semak berduri yang terbakar dengan Tuhan, dia yang melepaskan sepatu. Jadi Kristus sebetulnya dia itu inkarnasi 2 kali. Inkarnasi pertama adalah sebagai cahaya. Kita lihat di Kejadian. Hari pertama Allah menciptakan cahaya. Dia memisahkan cahaya terang dengan gelap. Itulah inkarnasi Kristus yang pertama sebagai cahaya. Maka pada saat Kristus berinkarnasi yang kedua, dikatakan juga terang yang besar menerangi kegelapan, datang ke dunia untuk menerangi kegelapan. Jadi terang yang sebenarnya itu sudah berinkarnasi sejak pertama kali alam semesta ini diciptakan. Dan karena itu kita menyadari bahwa Kristus hadir di semua ciptaan. Entah itu benda mati, entah itu tanaman, entah itu hewan, apalagi manusia. Maka kalau kita mau menemui Kristus, kita harus hidup dengan cinta. Apa bedanya antara orang yang seluruh hatinya hanya ada cinta dengan orang yang biasa-biasa saja, orang yang menolak Kristus? Orang yang menolak Kristus, dia melihat batu ya batu, tanaman ya tanaman, tidak ada yang istimewa. Manusia ya manusia, pengemis ya pengemis, sudah selesai. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, hidup hanya ada cinta di dalam hatinya, maka dia itu berbeda sekali melihatnya. Begitu dia melihat segala sesuatu itu menjadi indah. Bahkan pengemis pun itu suatu yang indah. Nah, kalau kita sudah belajar untuk mencintai dari benda-benda mati, kemudian tanaman, lalu hewan, maka kita bisa mencintai manusia. Itulah yang dikatakan oleh Elizabeth bahwa semua semak berduri itu terbakar dengan Tuhan, tetapi hanya yang bisa melihat melepaskan sepatunya. Jadi kalau kita hidup dengan cinta Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap manusia, di setiap ciptaan. Maka saya selalu mengatakan, kalau saya melihat orang miskin, maka saya itu seperti melihat saham yang dividennya 100.000%. Jadi saya selalu mengatakan kepada konsumen saya, cintailah orang miskin. Orang miskin itu saham yang harus dibeli. Karena apa? Karena itu dividennya 100.000%. Nah, begini, kalau kita sudah bisa mencintai orang miskin, kita itu hidup di dalam pelukan Tuhan. Maka kita tidak perlu pergi kemana-mana lagi, karena kita sudah ada di surga. Jadi itulah yang dikatakan bahwa surga memenuhi bumi kalau kita hidup dengan cinta dan mata kita terbuka. Semua yang ada di dalam penglihatan kita adalah sesuatu yang indah, seperti di surga. Maka kalau kamu mau pergi ke surga, gak perlu kemana-mana. Berbuatlah cinta dan kontemplasi. Kontemplasi di dalam keheningan, karena Allah selalu berbicara kepada kita di dalam keheningan. Kita tidak akan bisa menemukan Allah, tidak bisa mendengarkan suara Allah jika tidak di dalam keheningan. Terima kasih.